Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali saya Cynthia Delima dan Berita Papua Pagi ini hadir untuk menyapa Anda. Kami hadir dengan informasi penting dan teraktual yang akan kami hadirkan untuk Anda. Mengawalinya kami akan hadirkan 3 berita utama kami. Berusaha kabur saat ditangkap seorang pencuri ditembak polisi. Pastikan aktivitas kantor terapkan protokol kesehatan, Wakil Wali Kota Jayapura sidak 7 dinas. Meriahkan hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan RI, SAR Mimika bagikan ribuan bendera merah putih. Polisi terpaksa menembak kaki Adrianus karena mencoba kabur saat akan ditangkap. Adrianus ditangkap polisi di distrik Naukum Jerai, Merauke setelah melarikan diri selama 3 hari. Senin lalu pelaku menganiaya 2 penghuni rumah di Jalan Yobar, Merauke. Tersangka yang awalnya berniat mencuri, panik saat kepergok pemilik rumah. Kita mengapresiasi kerja tim rekan-rekan di lapangan begitu cepat bisa mengungkap kasus penganiayaan tersebut atau percobaan pembunuhan tersebut yang dimana yang mengalami korban terhadap 2 orang, 1 tangan putus, 1 dibacok di bagian muka atau hidung patah, dan sekujur tubuh ada beberapa luka yang dibacok oleh pelaku. Demikian juga barang yang sempat diambil oleh pelaku, yang di mana barang yang diambil tersebut sempat tertinggal di atas pelapon tempatnya pelaku masuk ke dalam rumah tempat kejadian. Si pelaku sempat dilumpuhkan karena ketika tim di lapangan melakukan penangkapan, dia berupaya melakukan perlawanan dan berusaha kabur sehingga dilumpuhkan dengan tim Apanse. Kita terapkan itu ada 3 pasal. Ya, pertama pasal 338 contoh pasal 53 atau percobaan pembunuhan. Nah, kedua dengan pasal 365 ayat 2 ke 1. Polisi menghimbau warga waspada karena dampak pandemi COVID-19 membuat kasus kriminal di Merauke meningkat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pasca pembunuhan staf KPU Yahukimo Henry Jovinski, penyidik Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polda Papua melakukan olah tempat kejadian perkara. Satu persatu adegan korban yang berboncengan dengan rekannya dari kantor KPUD Yahukimo menuju rumah diperagakan. Melintas di jembatan Kaliteh, keduanya dihalang 4 orang tak dikenal yang membawa senjata tajam dan langsung menganiaya Henry. Orang Indonesia loh. Orang Indonesia loh. Ini Bapak Kese nih, bunuh saya sudah. Ini Bapak Kese nih. Rekan korban sempat menyelamatkan diri dan meminta bantuan warga sekitar, tapi pelaku sudah melarikan diri ke hutan. Hingga kini polisi masih mengejar para pelaku yang diduga merupakan kelompok separatis di Yahukimo. Henry Jovinski tewas pada Selasa malam lalu. Jenazahnya sempat disemayamkan di RSUD Yahukimo sebelum diterbangkan ke Jakarta Rabu siang lalu. Kamis siang kemarin jenazah Henry telah dimakamkan di Sleman, Yogyakarta. Henry baru saja diangkat menjadi PNS di KPU Yahukimo pada Juni 2020. Rian Tonai melaporkan dari Yahukimo, Papua. Solidaritas, yes ya. Puluhan warga Merauke berunjuk rasa di Jalan Lingkaran Brawijaya Merauke Kamis siang kemarin.
solidaritas kami, mari kita dalam ajaran saya, ajaran Membawa spanduk dan pamflet, puluhan warga suku Marin ini menuntut seluruh pimpinan partai politik di Jakarta mengakomodir anak asli suku Marin untuk maju menjadi kepala daerah. Demonstran mengancam jika tak ada calon bupati dan wakil bupati dari suku asli Marin Merauke, mereka akan memboikot pilkada serentak 9 Desember mendatang. Ternyata kalian tidak bisa mensukseskan, ternyata kalian gagal. Tapi sesungguhnya saya mau kasih tahu, Bupati John MC sudah menunjukkan sebagai anak Marin bahwa kami tidak pernah kalah untuk dengan orang lain untuk membangun tanah kami sendiri. Dan itu dalam hidup pendidikan tinggi, engkau tidak akan pernah bisa membangkitkan dan membangun tanah Papua, orang Marin di atas tanah ini. Tetapi anak-anak Marin dari tanah ini, anak-anak Papua Selatan hadir di tanah ini, akan bangkit dan membangun dirinya sendiri. Camkan itu baik-baik. Camkan itu baik-baik. Kami tidak mau. Satu hal lagi membuat kita adalah kapasitas dalam rangka NKRI. Dalam bilang kami, dalam tuntut kami, untuk kami akan berbalik dan meminta seluruh tanah ini untuk bersama-sama dengan kami kembalikan jati diri kami untuk membebaskan negeri kami. dengan percaya bahwa engkau bersama kami untuk melindungi kami. Setelah berorasi selama 2 jam, pengunjuk rasa membubarkan diri dengan tertib. Untuk semuanya, Kabupaten Merauke masuk dalam 11 kabupaten yang akan melangsungkan Pesta Demokrasi 5 tahunan pada 9 Desember mendatang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Polres Merauke mulai Kamis kemarin mengeluarkan surat izin keramaian bagi warga yang ingin membuat hajatan. Selama 4 bulan terakhir, Satuan Intelkam Polres Merauke melarang warga melakukan hajatan yang melibatkan banyak orang. Warga boleh mengajukan permintaan penerbitan surat izin keramaian, namun wajib menaati aturan protokol kesehatan yang ditetapkan Satgas COVID-19 Merauke. Jadi terkait dengan pelayanan masyarakat terkait tentang izin keramaian, terus izin STP, surat penyampaian pendapat muka umum atau aksi demo, kami selama pandemi Corona COVID-19 kemarin kita tidak terbitkan karena kita mengacu pada maklumat Kapolri tentang berkumpul. Tapi sejak ada keputusan pemerintah untuk situasi new normal, kita sudah mulai melakukan pelayanan. Jadi dalam arti mereka harus menyertakan surat rekomendasi dari Satgas Gugus Depan COVID-19 dari Pemda. Terus mereka menjaga jarak, prosedur kesehatan mereka harus taati, terus menjaga jarak, terus mencuci tangan, jumlah yang berkumpul tetap dibatasi. Setelah izin keramaian dikeluarkan akan mendapat pengawalan ketat kepolisian, sehingga jika dalam kegiatan melanggar protokol kesehatan akan langsung dibubarkan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.